pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama presenter dari RRI Sekoril Nusantara 17 Banda Aceh, Luxmawe, Melabo, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Dinas Pendidikan Aceh dorong sekolah di Semelu ciptakan ragam inovasi. Berikutnya, tim SAR gabungan masih melanjutkan operasi pencarian korban hilang terseret ombak di pantai Lok Ketapang, Aceh Besar. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulut Salam, Merdu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luxmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM PD, Radio Cempala Kuneng Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirile RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja Banda Aceh. Dinas Pendidikan Aceh dorong sekolah di Kabupaten Semelu ciptakan berbagai inovasi dan keahlian siswa pada berbagai sektor. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri. Kepala Dinas Pendidikan Aceh Mortalamudin meninjau langsung pelaksanaan dan mutu pendidikan di Kabupaten Semelu. Salah satu sekolah yang dikunjungi adalah Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Tepat Tengah di Desa Lasikin, Kabupaten Semelu. Mortalamudin bertemu para guru, siswa-siswi, hingga melihat sarana-prasarana pada sekolah yang berfokus pada bidang pertanian. Pihaknya berharap sekolah ini dapat memiliki banyak jurusan, tidak hanya pertanian, agar terciptanya inovasi, keterampilan, dan peluang kerja yang lebih luas. Nanti kamu punya keahlian bidang pertanian dan mendidik kamu untuk menjadi orang-orang yang mandiri dan bisa menghasilkan. Ya, jadi pengusaha bidang pertanian, usaha sawit, bidang perikanan. Di sini laut luas. Mortalamudin turut mendorong siswa-siswi untuk meraih prestasi pada bidang yang ditekuni serta mampu berwirausaha sejak usia muda agar mandiri dan berdaya saing. Adapun Kabupaten Semelu dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangan berbagai bidang keilmuan maupun peluang ekonomi. Dari Banda Aceh, Tisi Maulidia Putri melaporkan. Tim SAR gabungan masih melanjutkan operasi pencarian korban hilang terseret ombak di Pantai Luk Ketapang, Aceh Besar. Sudah memasuki hari ketiga, korban yang masih berusia 19 tahun itu hingga kini belum ditemukan. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana. Tim SAR gabungan kembali melanjutkan operasi pencarian terhadap seorang remaja berusia 19 tahun yang hilang terseret arus saat mandi di Pantai Luk Ketapang, Kecamatan Pekanbadak, Kabupaten Aceh Besar. Hingga pencarian hari ketiga, korban bernama Juanda, warga Kecamatan Syahkuala, Banda Aceh, belum ditemukan. Tim Basarnas gabungan telah melakukan operasi pencarian sejak korban dinyatakan hilang terseret ombak pada Minggu 23 Agustus 2026. Operasi SAR kini diperluas hingga ke perairan Pulau Nasi dan Pulau Bunta. Tim SAR mengerahkan 2 tim pencarian dengan metode pencarian difokuskan di laut dan di darat.
Petugas juga mengerahkan drone untuk melakukan pemantauan lewat udara. Kepala Jaga Harian Kantor Basarnas Banda Aceh Suhengki mengatakan hingga operasi pencarian pada sore kemarin korban masih belum ditemukan. Dalam operasi pencarian, tim menghadapi kendala berupa angin kencang dan gelombang laut yang mencapai 1,5 meter. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang menghambat proses penyisiran di wilayah perairan. Pencarian dilakukan dengan membagi dua tim. Tim pertama itu menggunakan 1 unit rig, yaitu peralatan rescue di air, itu sejauh 1 nautical mile ke arah barat dari LKP. Lalu tim 2 melakukan penyisiran darat pinggir pantai menggunakan drone sejauh 1 km dari LKP. Hingga saat ini pencarian masih dilakukan dan korban masih belum ditemukan. Diketahui peristiwa tenggelamnya seorang remaja bernama Juanda pada pukul 11.50 waktu Indonesia Barat hari Minggu 23 Agustus 2026. Saat itu korban bersama 7 orang rekannya sedang melakukan camping di Pantai Luhuk Ketapang. Korban diduga terseret arus laut saat mandi di kawasan pantai tersebut. Rekan korban sempat berupaya memberikan pertolongan dengan menarik korban menggunakan tali, namun upaya tersebut tidak berhasil hingga peristiwa ini kemudian dilaporkan kepada petugas Basarnas. Dari Banda Aceh, reporter Muncir Budiana melaporkan. Direktur Jenderal Pembendaharaan Wilayah Aceh terus mendorong investasi hilirisasi potensi daerah untuk perkuat ekonomi Aceh. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita. Upaya mendorong hilirisasi komoditas kelapa sawit di Aceh mulai mendapat perhatian investor, salah satunya melalui rencana pembangunan pabrik refinery kelapa sawit yang akan mengolah bahan mentah menjadi berbagai produk bernilai tambah di Aceh. Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Aceh Safu Adi dalam Forum Konsultasi Publik 2026 yang digelar Kanwil DJPB Aceh bersama KPPN Banda Aceh di Kantor Kementerian Keuangan Aceh Rabu 26 Agustus 2026. Safu Adi mengatakan rencana investasi tersebut dinilai penting karena selama ini Aceh memiliki banyak pabrik kelapa sawit namun belum didukung industri pengolahan lanjutan yang memadai. Berdasarkan data yang disampaikannya, Aceh memiliki sekitar 63 pabrik kelapa sawit, namun hasil produksi tersebut sebagian besar masih berupa bahan mentah yang kemudian dikirim ke luar daerah untuk diproses lebih lanjut. Jadi gini, ada informasi yang terakhir yang kami terima bahwa ada upaya dari investor di Aceh yang ingin mengambil fungsi agar pemenuhan dari kebutuhan pokok, salah satunya adalah minyak goreng itu bisa disediakan sendiri di Aceh. Karena kita paham bahwa Aceh itu punya 63 PKS, tapi kemudian pabrik turunan dari produk sawit itu nggak ada. Sedangkan yang bisa langsung digunakan oleh masyarakat kita kan pabrik turunan, ya rafineri gitu. Nah rafineri kalau nggak ada ya masyarakat nggak bisa memanfaatin. Menurutnya kehadiran investor yang berencana membangun pabrik refinery menjadi peluang untuk meningkatkan nilai tambah komoditas sawit sekaligus memperkuat perekonomian Aceh. Melalui pabrik refinery, minyak sawit mentah dapat diolah menjadi berbagai produk kebutuhan masyarakat, salah satunya minyak goreng. Tidak hanya itu, produk turunan lainnya seperti mentega, sabun, dan berbagai kebutuhan industri juga berpotensi diproduksi di Aceh. Safu Adi menambahkan bahwa selama ini Aceh masih berada pada tahap produksi awal dan penyediaan bahan baku, sementara proses pengolahan dan penciptaan nilai tambah berlangsung di daerah lain. Karena itu, ia mendorong agar investasi di sektor hilirisasi terus diperkuat, sehingga potensi sumber daya Aceh tidak hanya menghasilkan bahan mentah, tetapi mampu menciptakan produk jadi dan memutar roda perekonomian daerah. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Sebanyak 58 anak yatim Gampung Tumpuk Tengah di Kecamatan Banda Sakti, Kota Losmawe kemarin menerima santunan pada peringatan Maulid 1448 Hijriah. Berikut Nasrullah melaporkan.
Sebanyak 58 orang anak yatim Gampung Tumpu Tengah di Kecamatan Banda Sakti, Kota Lukesmawe, Selasa kemarin 25 Agustus 2026 menerima santunan pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah. Imam Gampung Tumpu Tengah, Tengku Adlan Ali mengatakan, penyantunan anak yatim ini merupakan kegiatan rutinitas Gampung setiap memperingati kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Menurutnya, 58 orang anak yatim Tumpu Tengah kemarin menerima 2 amplop, 1 amplop dari sumbangan warga dan 1 amplop lagi khusus dari sumbangan hamba Allah. Seperti tahun lalu, cuman ada perubahan sedikit karena dalam masa-masakan itu di antara dusun-dusun berjalan dengan lancar, tertib dalam masakan-masakan bermacam menu. Nah, selanjutnya ada zikir, ada 2 grup tadi barusan sudah berlalu. Dan sekarang kita santuni anak yatim, lebih kurang ada 58 orang anak yatim dengan 1 kotak nasi dengan sedekah dari masyarakat ada 250.000. Alhamdulillah peningkatan ada pada tahun ini. Lebih lanjut dikatakan, pada peringatan Maulid tahun ini, masing-masing anak yatim menerima santunan Rp250.000 per anak. Dana sumbangan yang diterima anak-anak yatim tahun ini, dijelaskan Tengku Adlan, lebih meningkat bila dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Gampung Tumpu Tengah yang dipusatkan di Masjid Al-Mukhlisin, berlangsung khidmat dan semarak yang juga diwarnai dengan penampilan 2 grup zikir Maulid serta diakhiri dengan kenduri atau makan bersama. Demikian, Nasrullah melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dari Samudra Pasai Utara, kita menuju dataran tinggi Tanogayo. Baitul Mal Aceh tengah melakukan evakuasi terhadap Jumino yang menderita lumpuh selama 3 tahun. Warga Arul Badak, Kecamatan Pegasing tersebut kini telah mendapatkan perawatan di RSUD Datu Beru, Takengon. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi. Baitul Mal Aceh Tengah bersama sejumlah instansi mengevakuasi seorang mustahik bernama Jumino yang mengalami kelumpuhan dari Dusun Mas Arba, Kampung Arul Badak, Kecamatan Pegasing ke Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon. Jumino diketahui telah mengalami kelumpuhan pada kedua kakinya selama lebih dari 3 tahun akibat kecelakaan. Ia sempat menjalani pengobatan hingga ke rumah sakit di tingkat provinsi, namun pengobatan terpaksa dihentikan karena keterbatasan biaya. Selama ini Jumino bersama istrinya tinggal di sebuah rumah kebun milik orang lain di Dusun Mas Arba, lokasi rumah yang jauh dari pemukiman penduduk dan kondisi tempat tinggal yang tidak layak menjadi perhatian Baitul Mal setempat. Istri Jumino mengaku bersyukur atas bantuan dan perhatian yang diberikan kepada suaminya. Menurutnya selama ini keluarga mereka menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup dan melanjutkan pengobatan. Saya terima kasih sama Pak Bupati dan Pak Batuma Kesehatan di Camat Pegasing. Saya banyak terima kasih banyak. Alhamdulillah bersyukur suami saya sudah ditolong. Sementara itu, Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Tengah Majid mengatakan pihaknya akan memberikan bantuan secara berkelanjutan kepada Jumino dan istrinya. Baitul Mal, kata Majid, juga telah menyiapkan rumah bagi pasangan tersebut di Kampung Mongal. Selain itu, pihaknya juga berencana memberikan bantuan modal usaha sebagai upaya membantu keluarga Jumino memperoleh sumber penghasilan. Alhamdulillah, relokasi daripada warga kita mustahik dari Dusun Mas Arba, Kampung Arul Badak sudah sampai ke rumah sakit Datu Beru sekarang. Atas bantuan daripada Bapak Kadis Kesehatan, Bapak BPBD, dan Bapak Camat serta Kepala Kampung Arul Badak, terima kasih sudah membantu Baitul Mal untuk merelokasi pasien kita Baitul Mal. Insya Allah kelanjutannya akan kami dampingi sampai dengan Bapak sehat walafiat. Baitul Mal Aceh Tengah berharap dengan penanganan kesehatan, penyediaan tempat tinggal, hingga bantuan usaha yang direncanakan dapat membantu Jumino dan keluarganya untuk dapat menjalani kehidupan yang jauh lebih layak. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan. Melalui program Subuh Keliling atau Suling, Polres Bener Meriah mengajak warga mencegah penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja.
Selengkapnya dilaporkan Bambang Syaputra. Polres Benar Meriah kembali melaksanakan program subuh keliling suling sebagai sarana mempererat silaturahmi sekaligus menyampaikan pesan keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas. Kegiatan tersebut berlangsung di Masjid Jami Al-Munawarah, Kampung Simpang Tritit, Kecamatan Wipesam, Rabu 26 Agustus 2026. Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat itu dihadiri Kapolres Benar Meriah AKBP Ariscai Dwi Susanto bersama personil Polres Benar Meriah dan Polsek Wipesam. Turut hadir perwakilan MPU Benar Meriah Tengku Ridwan, tokoh masyarakat serta aparatur Kampung Simpang Tritit. Dalam kesempatan tersebut, Tengku Ridwan menyampaikan tausiah mengenai berbagai keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ia juga mengajak jamaah untuk senantiasa memperbanyak amal kebaikan serta menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. Sementara itu, Kasat Narkoba Polres Benar Meriah Ibtu Suherman mengingatkan masyarakat mengenai bahaya peredaran narkotika yang semakin mengkhawatirkan. Ia juga menyoroti keterkaitan penyalahgunaan narkotika dengan berbagai persoalan sosial termasuk judi online. Menyangkut tugas kami di sini, kami mengajak kepada Bapak Ibu ya sama-sama kita menjaga keluarga kita, menjaga anak kita, menjaga anak kita agar semuanya itu terhindar dari yang namanya bahaya narkotika. Caranya bagaimana? Ya, mungkin cara yang paling efektif itu yang pertama mungkin kita open dengan lingkungan sekitar kita, ya lingkungan pergaulan anak muda kita di sini. Nah, kalau ada yang macam-macam, silakan ditindak, dilaporkan ke Pak Polsek atau Pak Kamtibmas. Nanti sama-sama kita carikan solusinya apa. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Benar Meriah AKBP Ariscai Dwi Susanto menyoroti maraknya kenakalan remaja seperti perkelahian, balap liar, penyalahgunaan lem, hingga narkoba. Menurutnya diperlukan peran aktif orang tua dan masyarakat dalam memberikan pengawasan, pembinaan, serta pendidikan kepada generasi muda. Melalui program suling, Polres Benar Meriah berharap sinergi antara kepolisian, tokoh agama, orang tua, dan masyarakat semakin kuat. Sinergi tersebut dinilai penting untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban sekaligus melindungi masa depan generasi muda di Kabupaten Benar Meriah. Bambang Syaputra, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Luxmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau W. Terdampak longsor 1 tahun lalu, Jalan Balohan Ano Hitam ditutup. BPKS prioritaskan keselamatan pengguna. Selengkapnya dilaporkan Razi Arta. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang BPKS menutup sementara ruas jalan Balohan Ano Hitam yang mengalami longsor. Langkah ini ditempuh untuk mencegah kecelakaan dan korban jiwa, mengingat ruas jalan tersebut masih kerap dilalui warga maupun wisatawan. Deputi Teknik Pengembangan dan Tata Ruang BPKS Dr. Fajran Zain mengatakan kondisi longsor di kawasan itu sudah berlangsung hampir setahun. Meskipun material longsor masih terlihat pada siang hari, kondisi menjadi jauh lebih rawan pada malam hari dikarenakan minim penerangan. Hari ini sebenarnya kita melakukan kegiatan sosialisasi penutupan jalan yang tujuannya adalah untuk mengantisipasi jatuhnya korban, terutama bagi para pengguna jalan, mobil, motor, atau siapapun, baik itu dari warga kota kita sendiri di Sabang maupun para pengguna jalan yang berasal dari wisatawan yang seringkali kadang-kadang menggunakan jalan ini untuk sebagai jalan pintas. Fajran menegaskan BPKS sebagai pihak yang sebelumnya membangun ruas jalan itu berkepentingan memastikan keselamatan pengguna jalan. Karena itu penutupan sementara dilakukan sampai tersedia dukungan pembiayaan untuk membangun kembali bagian jalan yang rusak akibat longsor. Sosialisasi penutupan melibatkan pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Teknis, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, serta Satuan Lalu Lintas Kepolisian. Unsur kecamatan dan aparatur Gampong termasuk Geci Ano Hitam dan Geci Balohan turut dilibatkan agar penutupan dipahami dan dipatuhi masyarakat.
Ada rencana dan sudah ada kunjungan kok dari Kementerian Bappenas beberapa bulan yang lalu, dan mereka mengusulkan untuk dinaikkan aja anggaran ke pemerintah pusat. Walaupun sesungguhnya kan butuh proses juga, karena untuk penganggaran tahun 2027 kan udah selesai, paling untuk 2028. Kami ikhtiar terus kok untuk berusaha terus untuk coba membangun kembali jalan ini. BPKS berharap seluruh unsur pemerintah dan masyarakat bersama-sama menjaga kawasan tersebut selama penutupan berlangsung. Keselamatan pengguna jalan, kata Fajiran, menjadi pertimbangan utama sebelum ruas jalan Balohan Anoe Hitam kembali dibuka untuk umum. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan. Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Perkuat ketahanan pangan, Dinas Pertanian salurkan alat dan mesin pertanian kepada petani di Kabupaten Aceh Singkil. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus. Hari ini ada kita serahkan tracer, sebenarnya jumlahnya 10, cuma kita bawa kemari 2 sebagai simbolis. Kemudian apa tadi? Kultivator 4 unit, traktor udah 4 agak. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan DTPHP terus berupaya untuk memperkuat sektor pertanian sebagai pondasi ketahanan pangan di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyaluran alat dan mesin pertanian atau Al-Siltan berupa hand traktor dan mesin alat perontok padi atau tracer DOS kepada para petani melalui sejumlah kelompok tani yang tersebar pada beberapa kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil, meliputi Kecamatan Simpang Kanan, Kecamatan Suro, dan Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan DTPHP Kabupaten Aceh Singkil Abdul Haris mengatakan, melalui penyaluran sejumlah alat dan mesin pertanian atau Al-Siltan tersebut, difokuskan untuk mendorong dan memperkuat kapasitas produksi para petani, sehingga ketahanan pangan di Kabupaten Aceh Singkil dapat lebih baik. Kita sebenarnya mendorong agar ketahanan pangan di wilayah kita di Kabupaten Aceh Singkil ini jauh lebih baik dan jauh lebih meningkat agar terpenuhi kebutuhan pangan di Kabupaten Aceh Singkil. Sekedar informasi, sejumlah para petani di Kabupaten Aceh Singkil yang mendapatkan bantuan alat dan mesin pertanian tersebut yang tergabung dalam kelompok tani meliputi kelompok tani Lembara 1 dan 2, kemudian para petani yang tergabung dalam kelompok tani Lubang Tunggung di Desa Siatas, petani di kelompok tani atau Poktan Cinta Tani, Pekar Tani, Desa Ujung Limus, kelompok tani atau Poktan Sejati di Desa Lairiman, dan kelompok tani Terasi di Desa Silatong, masing-masing di Kecamatan Simpang Kanan Aceh Singkil. Selain itu, bantuan juga menjangkau para petani yang tergabung ke dalam kelompok tani atau Poktan Makmur Tani di Desa Mandumpang, dan petani di kelompok tani Bersaudara di Desa Siompin, Kecamatan Suro, hingga para petani yang tergabung dalam kelompok tani atau Poktan Tani Sada Arih di Desa Situbuh-Tubuh, Kecamatan Danau Paris, Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Lasar Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17, Banda Aceh.